Berjumpa kembali dengan channel Kaveo TV. Semoga sahabat mitigasi dalam kondisi yang sehat. Terima kasih sudah mendukung channel ini, sehingga channel ini semakin berkembang. Kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang sejarah dan latar belakang pembangunan terowongan di Gunung Kelut. Pembangunan terowongan air di Gunung Kelut, pada awalnya, didasarkan pada peristiwa runtuhnya dinding kawah pada tahun 1875, letusan 1901, dan letusan 1919. Pada bulan Januari tahun 1875, dinding danau kawah yang tiba-tiba terbuka, walaupun pada saat itu tidak ada letusan, menyebabkan air di danau kawah dalam jumlah besar masuk ke Kali Badak. Pada saat itu, banyak korban jiwa, terutama di daerah padat penduduk yang berada di lereng bawahnya. Di daerah Srengat, dari 34 desa yang ada, hanya 3 desa yang selamat dari amukan lahar dingin. Lahar dengan ketebalan 1 meter, bahkan, sampai masuk ke alun-alun Blitar. Dan hal ini pula, yang menyebabkan dipindahnya, pendopo kabupaten yang awalnya, di dekat Sungai Pakunden, dipindahkan ke lokasi yang sekarang ini. Dari peristiwa bulan Januari tahun 1875 ini, permukaan air danau turun, sampai plus-minus 52 meter. Diperkirakan sekitar 40,3 juta meter kubik, tumpah melalui Kali Badak. Setelah peristiwa 1875, Kelut tidak ada terdengar lagi selama 26 tahun. Hingga, pada malam tanggal 22 sampai 23 Mei tahun 1901, terjadi letusan yang pada gilirannya membuang isi danau hampir seluruhnya. Dari urutan kronologis yang diberikan, secara singkat di atas, dari berbagai letusan yang terjadi pada masa sejarah, kerusakan terbesar disebabkan oleh semburan lumpur, akibat luapan air danau tersebut. Jadi pemerintah Belanda pada saat itu, beranggapan, jika dapat mencegah terbentuknya Danau Kawah Gunung Kelut, bahaya terbesar dari letusan berikutnya akan berkurang. Setelah letusan 1901, mulai dipikirkan untuk membuat saluran untuk mengurangi air Danau Kawah Kelut. Dan mulai tahun 1905, pemerintah Belanda pada saat itu melakukan pengamatan secara rutin kondisi Danau Kawah Kelut, yang jalurnya melalui lahar Mberni, Durga Kloof, atau yang kita kenal saat ini lokasinya bernama Ondorante. Lalu terus menuju lahar Badak. Yang pertama tertarik dengan saluran untuk mengurangi air Danau Kawah Kelut ini. Yang jelas adalah insinyur pertambangan Hakul. Untuk mengurangi sebagian besar air, Hugo Kuhl mengusulkan pembuatan terowongan pada tingkat tertentu di bawah permukaan air. Karena Hugo Kuhl terinspirasi oleh cerita bangsa Romawi. Orang Romawi mengurangi Danau Kawah Nemi dan Albano di daerah gunung berapi Lazial dekat Roma ke tingkat yang stabil. Agar tidak berbahaya, lalu mereka mengeringkan Aricio melalui terowongan yang sampai saat ini masih beroperasi. Perlu diketahui bahwa penggalian terowongan Albano terkait dengan kenaikan air secara tiba-tiba ke permukaan danau yang diyakini terjadi pada 399 sampai 398 sebelum Masehi, selama perang antara Roma dan kota Veio di Etruria. Kembali ke Kelut, Hugo Kuhl juga menunjukkan bahwa kemungkinan pengurangan Danau Kawah tidak akan berpengaruh sedikitpun pada aliran sumber hilir. Pada tanggal 11 Juli tahun 1907, Hugo Kuhl memimpin penggalian di lereng barat daya untuk mengurangi volume air Danau Kawah. Namun Hugo Kuhl hanya mampu mengurangi ketinggian air setinggi 7,4 meter, atau pengurangan volume sebesar 4,3 juta meter kubik. Jadi Hugo Kuhl melaporkan pada tahun 1907, tidak ada informasi lebih lanjut tentang keberlanjutan pengerjaan pembuatan saluran air di Danau Kawah Kelut. Sampai gagasan ini menjadi topik lagi setelah terjadi letusan tahun 1919.
Akhirnya, rencana terowongan diberikan persetujuan oleh Komite Insinyur dari Pertambangan Pemerintah Belanda untuk mengosongkan Danau Kelut melalui instalasi pompa. Pekerjaan pembangunan terowongan ini dimulai sekitar bulan September tahun 1919. Pembuatan terowongan dimulai pada level 1111 meter di dinding kiri lahar badak, dengan panjang 955 meter serta kemiringan 3% ke level 1114 meter menuju Danau Kawah. Terima kasih sudah menyimak informasi ini, nantikan kelanjutannya dari sejarah terowongan Gunung Kelut, karena masih banyak informasi yang belum diketahui oleh masyarakat umum.